Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Lagi di padang pasir. Saya sudah biasa. Walaupun pakai hoodie di padang pasir, saya biasa. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong lagi di padang pasir ya. Di padang pasir tuh apa namanya? Cara orang Arab biar nggak haus terus tuh gimana dong? Caranya ada nggak? Kalau unta kan bawa ini punuk. Maksudnya cara orang Arab tuh apakah ada caranya gitu? Ya. Soalnya kan jadi orang Arab tuh capek gitu di padang pasir, panas, emosi, marah-marah, gitu. Enggak juga dong. Kalau di padang pasirnya gitu. Kalau di padang pasirnya. Ada nggak tips and trick? Orang Arab minum Pocari Sweat nggak sih? Abang punya produk sendiri. Ada trik-triknya nggak kalau kita di padang pasir? Ya pertama bawa minuman pasti. Ya, makanya ada kirbah tuh, tempat minuman yang dari kulit unta tuh. Oh gitu. Ini tumbler bukan? Iya, tumbler. Tumbler unta. Iya, tumbler zaman dulu. Tumbler. Gila ini tumbler. Iya. Awal-awal dari Arab. Ada logo Starbucks enggak? Oke. Nah, sama juga ya persiapan dong. Oh gitu. Anda jangan mau jalan ke gurun pasir, mampir di gym dulu. Jadi dipersiapkan dulu. Iya. Oke, ya udah kalau begitu seperti biasa di Pemuda Tersesat kita sudah menghimpun pertanyaan-pertanyaan yang saya nih petugas yang ngumpulin ya di akun Yayasan Pemuda Tersesat 666. Makanya kualitas pertanyaannya sweet. Karena soalnya Anda yang nyeleksi. Kru MLI tidak sanggup menseleksi pertanyaan-pertanyaannya ya kan. Langsung pertanyaan pertama dari Mas Andi. Beb mau tanya, kalau kita di neraka lama sekali, apakah tubuh kita bisa beradaptasi terhadap suhu? Jadi ada orang di neraka kepanasan, apakah lama-lama biasa aja nih gitu. Kok bisa ya orang dari kemarin mikirnya pintu surga didorong apa di ini, bukannya mempersiapkan kehidupan untuk itu tapi malah mikirin di neraka biasanya. Tapi gimana tuh? Saya juga penasaran sih sebenarnya itu kan pola pikir yang nyamain kehidupan di akhirat dengan kehidupan di dunia, padahal beda, polanya sudah beda. Makanya dulu pernah ada yang nanya kan, nanti kalau dibakar terus di akhirat kita jadi abu gimana? Udah kelar kan siksaan kita? Ya enggak dong, dibangkitkan lagi sama Allah. Jadi abu lagi, dibangkitkan lagi. Nah begitu juga di neraka. Jadi nggak ada istilahnya kebal neraka, maaf nggak ada kebal neraka. Kalau memang itu memang terjadi dari sekarang aja lu di sauna ya kan, kemana-mana AC dimatiin. Kamu kenapa sih suka matiin AC? Siap-siap masuk neraka. Nggak bisa seperti itu ya? Nggak bisa seperti beda itu. Kehidupan di dunia. Kalau bisa seperti itu berarti bisa juga bosan di surga. Kenapa? Saya sudah lama di surga nih, sudah bosan. Kenikmatannya sudah sering ya? Iya, udah mau sering. Challenge lah. Iya, gitu. Challenge lah. Saya ke neraka. Neraka jadiin challenge. Jadi enggak. Jadi Allah bikin sesuatu sehingga dia bisa agak bosan di surga dan juga di neraka tersiksa terus. Iya, bukan berarti dia akan beradaptasi kan. Dan itu sebenarnya Imam Abu Hanifah itu pernah ditanya begini. Ya. Nanti jin itu kan terbuat dari api. Nah, itu juga pertanyaan. Kalau dimasukkan ke neraka, dibakar pakai api, gimana? Kan nggak ada gunanya dong. Terus sama Imam Abu Hanifah ngambil tanah. Dia gumpalin sampai besar, dia lempar ke orang itu. Jepret. Anda dari tanah, tapi dilempar tanah sakit enggak? Dia sakit. Itu logikanya begitu. Logikanya begitu. Itu pemuda tahun berapa itu kejadian? Udah berapa abad yang lalu sudah. Pemuda tersesat sudah berabad-abad nggak habis-habis kan, itu pertanyaan tipikal pemuda tersesat. Tipikal pemuda tersesat itu pertanyaannya. Sama aja akhirnya gitu. Jadi tetap tersiksa ya? Iya, intinya beda lah pola pikirnya, strukturnya antara di dunia dan di akhirat. Nah kalau orang tuh nggak bisa berpikir sampai akhirat, akhirnya ya kayak Bang Haji Roma Irama bilang. Apa? Kenapa yang asik-asik diharamkan? Itu nyanyian setan. Nah, ada tuh.
mohon maaf, yang asik-asik itu diharamkan. Sebenarnya nggak asik itu. Sebenarnya nggak asik. Dia ngerasa asik karena dia mikirnya di dunia aja. Minuman keras ya asik kalau di dunia saja, tapi di akhirat Anda minumnya di dunia cuma 50 tahun. Balasannya nanti di akhirat kekal. Jadi bayangin bukan 50 tahun dan balasannya jauh lebih dahsyat. Jadi nggak asik sebenarnya. Nggak asik sebenarnya. Keras. Mungkin ilusi doang ya. Ilusi. Sama dengan sholat gitu. Capek. Iya capeknya paling 50 tahun. Sholat umur kita 50 tahun kan tapi kan kenikmatannya di akhirat nanti abadi. Jadi sebenarnya yang asik justru sholat. Nah, mumpung lagi ngomongin sholat, ini ada pertanyaan yang berhubungan dengan sholat nih. Ini pertanyaan cukup panjang dari Dayus Syahri. Tersesat, astagfirullah. Jadi gini Bib, dalam Islam meminta bantuan kepada jin atau kodam itu kan musyrik. Teman saya mengakui kalau dia pakai yang seperti itu untuk jaga diri, dan saya perhatikan dia jadi lebih giat untuk beribadah. Pertanyaannya, apakah saya boleh mengikuti rekam jejaknya untuk memakai kodam dengan niat agar rajin ibadah? Jadi dia mau pakai jin biar rajin ibadah. Gimana tuh Bib? Memang nggak cukup gitu dirinya sendiri. Ceramah Habib ini nggak cukup. Ceramah Habib, ceramah di mana-mana, buku Habib beredar di mana-mana, masih nggak cukup loh. Jadi kan gini, memang jalur hidayah itu memang nggak bisa kita bilang dari sini dari situ. Kan bisa macam-macam. Ada orang yang dengerin ceramah saya nggak berubah gitu. Kan jelas contohnya. Ada loh orang yang setiap pemuda tersesat mendengarkan ceramah saya. Ada. Dia gak berubah-ubah. Bahkan Dustin kemarin. Kan dia gara-gara sama cewek-cewek. Iya. Setelah dari sini, apa yang terjadi? Tobat. Tambah parah. Kemarin sebelum dari sini, sebelum dari sini, ya kan dia cuma sama cewek-cewek doang. Ya kan lihat Dinar Candy pakai bikini. Setelah dari sini, dia mandi bareng Dinar Candy di kolam renang. Dustin, bangsat Anda ya. Nanti Anda saya akan panggil lagi bersama Dinar Candy. Enggak. Lanjut. Kan ya makanya itulah tugas Nabi dan pengikutnya itu, pendakwah itu hanya menyampaikan. Dia mau ikut gak ikut ya terserah dia ya. Nah, dan memang gak dijamin orang yang punya pikiran benar pasti melakukan kan enggak. Karena itu orang yang berilmu itu kalau gak mengamalkan ilmunya juga dikutuk. Gitu. Katanya seperti keledai kata Quran. Dia seperti keledai yang membawa kitab. Ya dia pintar tapi nggak bikin apa-apa amalannya. Nah, ya kadang bisa jadi dari jin, ketika diceramain jin dia justru sholat gitu. Bisa jadi. Kan kita nggak tahu jalur hidayah kita kan. Siapa tahu jin tuh yang nyeramain dia. Iya. Nah, jadi sebenarnya baik jin dan manusia itu dalam Islam itu diwajibkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ibadah itu bukan hanya manusia, jin juga disuruh beribadah. Nah, menurut para ulama, termasuk ulama seperti Ibnu Taimiyah sekalipun, itu memperbolehkan keduanya bekerja sama dalam kebaikan dan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Misalnya jin teguh memotivasi manusia. Iya kan? Siapa tahu ada motivator namanya Jin Teguh. Anjir, Jin Teguh. Iya. Memotivasi manusia untuk ibadah dan dengan cara yang baik ya. Itu gak apa-apa. Jin Teguh anjir. Dengan cara yang baik. Punya anak Kiswijin. Boleh gitu. Boleh. Ya? Begitu juga manusia. Manusia punya khodam jin. Tapi khodamnya ini digunakan untuk kebaikan. Ya gak apa-apa. Misalnya khodamnya buat nakut-nakutin Coki. Biar dia percaya jin, kemudian dia mikir, oh iya jin ada. Masa Tuhan gak ada? Nah, masalahnya dia jin percaya, Tuhan belum. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ini dari seputar anime. Bolehkah seorang muslim memiliki waifu, istri anime? Waifu saya namanya Nishikino Maki. Beb, gimana? Jadi sebelumnya saya udah googling mentang-mentang kemarin kita bahas wifi, ini waifu. Saya kira punya wifi loh. Saya kira juga waifu, ternyata waifu jadi istri anime. Saya sempat meragukan ini bercanda. Ternyata saya search di Google. Memang gak bercanda? Gak bercanda ini, Beb.
Jadi ada beberapa foto tadi karakter anime itu kartun Jepang, di print di bantal. Nah, terus itu dibuat tidur, dipeluk-peluk gitu. Masih merasa aneh di situ. Ini ada yang lebih parah lagi. Ada orang menikah dengan anime. Lelaki Jepang bisa wujudkan impiannya menikahi karakter anime. Kayaknya kita perlu buka donasi untuk bangun masjid di Jepang, diperbanyak masjid. Untuk memberantas wibu ya. Iya. Wibu-wibu Jepang-Jepangnya. Sebelum masuk ke hukum ya. Kalau ada orang bilang nih ke KUA ya kan, kantor urusan anime. Pertama ya. Ya. Hukumnya menikahi anime itu bukan halal, bukan haram. Wah. Tapi gila. Terus cara penyembuhannya, cara pertobatannya itu bukan di masjid, di RSJ. Karena dakwah nggak masuk ya. Ini udah hitungannya udah gila nih. Itu biasanya kalau kecil tuh cewek-cewek main itu kan dinikahkan. Nikah-nikahan. Iya, ini kalau gede aja Anda menikahkan dua anime itu sudah childish. Sudah kekanak-kanakan. Ini dia yang Ini nikah. dia loh. Ya Allah. Tolong. Ini orang Jepang nih, namanya adalah Akiho Kondo. Tolong buat Mas Akiho Kondo. Anda pemuda tersesat cabang Jepang Anda ya kan. Nah, itulah dia pertanyaan dari pemuda tersesat. Dan seperti biasa di akhir kita akan kedatangan lagi The Real Lucifer, The Real Son of Horus, Zulumat, The Born of the Darkness, lahir dari kegelapan. Born not in bidan, Tidak di bidan. but in the dark cave, di dalam gua yang gelap. When he born, Saat dia lahir, not azan, not Tidak ada azan. azan. Langsung aja, ini dia Julumat, Julumat, Julumat. Selamat sore Habib. Selamat sore. Ramah dia. ini saya baru ini panas. Iya. Kenapa? Serius, kalau ini saya panas. Saya panas. Saya di padang pasir tadi nggak kepanasan. Iya. Sekarang iya. saya panas. Iya, iya. Udah lama nih kita nggak ketemu ya. Iya. Karena satu dan lain hal. Anda tapi, merenung atau gimana loh Wah, selama dia ini? justru kemarin habis bermoral dia. Dia habis Oh, iya. ke panti asuhan. Betul, Dia habis betul. bagi-bagi. Wah, betul. Wah, pasti ini dia sudah sadar sebenarnya sekarang. Betul. Iya. Saya libur dulu kemarin, jadi menyesatkan orang. Saya libur dulu karena orang-orangnya udah sesat sendiri. Sekarang tugas jin, tugas setan tuh lebih mudah kayaknya karena orang menyesatkan dirinya sendiri. Tanpa digoda ya. Bahkan Tanpa jadi, digoda. jadi gabut kita sekarang. Gitu, jadi gabut. Tapi ngomong-ngomong, tadi saya sudah mendengar 3 pertanyaan tadi. Ya. Kalau menurut saya yang menang yang terakhir tadi. Itu pertanyaan paling sesat, memiliki istri anime. Itu menurut saya paling sesat. Kenapa itu paling sesat? Karena itu hanya excuse, itu sebenarnya hanya excuse saja kalau karena dia tidak laku, Ya. atau mungkin dia introvert, dia akhirnya dia pakai istri anime gitu. Iya. Tapi saya ada pertanyaan, Oke. istri anime kan tadi kan sebenarnya tidak boleh. Iya. Kalau istrinya lebih dari satu, atau kalau dia anime, istrinya anime tapi poligami. Poligami. Iya, jadi dia istrinya anime tapi lebih dari satu tuh gimana tuh? Enggak, ini saya pernah. Anime aja dong nggak boleh. Kenapa inti poligami anime? Ha? Enggak, jangankan gini, poligami dengan manusia saja itu tidak disarankan. Tidak disarankan. Tidak disarankan karena kita harus punya kemampuan, kemudian ya satu aja lebih Baik baik ya. lah karena Nabi juga di awal-awal ketika menikahi Sayyidah Khadijah gak berpoligami. Betul. Ini berpoligami dengan anime. Tapi kalau dari saya sih memang saya setuju dengan Habib Ya. bahwa kalau bisa satu lebih baik satu. Kalau saya bukan masalah istrinya. Tapi Kalau 4, mertuanya 6. Mertua 6
yang sanggup pura-pura senyum seminggu full bibir pegel. Mertua 6 itu sih yang paling berat. 8 loh bahkan kalau 8 bro, kalau istri 4 8 bro. Oh iya, mertuanya 8. Iya kan. Makanya sebenarnya orang paling bahagia itu Betul. Tidak ada kan, tidak ada percakapan kita nggak malu tinggal di rumah mama terus gitu, tidak ada ya. Betul. Ya, Udah? Ya sudah. Ada pertanyaan lagi? Tidak, menurut saya itu. Berarti gitu ya. Lebih baik jangan. Tidak disarankan lah. tidak disarankan. Ya. Kalau anime juga tidak ya. Dan memang sekarang itu musimnya. Memang benar kata Quran tuh. Ada manusia yang kayak jin. Quran bilang ada manusia yang kayak jin. Ya. Biasanya namanya netizen. Waduh. Udah bisa main ngumpul sama Abdel main plesetin sekarang. Plesetin kok plesetan. Tapi juga ada jin yang kayak manusia gitu, bahkan lebih baik dari manusia. Yang beribadah itu. Apa namanya, Bib? Enggak ada, ini udah gak ada plesetan. Nah, kalau begitu yang terakhir dari saya, saran dari saya adalah kita mengikuti kebudayaan Indonesia saja. Ya. Apa itu? Di mana menikah dengan jin. Ada loh di Indonesia menikah dengan jin ada. Dengan kuntilanak. Anda hanya modal paku ditaruh di kepala. Ada pernikahan sama jin. Ada. Iya. Ada nikah sama jin. Tidak punya mertua. Kan? Tapi- Tidak perlu dinafkahi, Anda yang dibikin makmur. Ini semacam pesugihan. Tapi tinggal di kuburan, nah. Mau ente. Perumahan tinggal di pohon asem mau ente. Memang nggak punya mertua, tapi Bukan rumah tangga, asam tangga. Kalau begitu sampai ketemu di Pemuda Tersesat selanjutnya. Jangan lupa komen di bawah atau di Instagram Yayasan Pemuda Tersesat. Tersesat? Oh tersesat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.